Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitnadila Putri. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai peradaban Islam di benua Eropa. Yang pertama kita mulai dengan Spanyol. Yang kita harus mengenali negara Spanyol ini terlebih dahulu. Baik, saya akan mulai. Yang pertama itu Spanyol lebih dikenal dengan kerajaan Spanyol yang diselenggarakan dalam bentuk parlementer di bawah monarki konstitusional. Dan yang kedua, Spanyol ini terletak di semenanjung Iberia yang berbatasan dengan Portugal dan Andorra. Dan yang ketiga, luas wilayahnya mencapai 505.992 km persegi. Dan juga Spanyol ini merupakan negara terbesar kedua di Eropa Barat Daya dan Uni Eropa, dan negara terbesar kelima di benua Eropa itu sendiri. Dan yang terakhir, tanah Spanyol biasanya dikenal dengan sebutan Andalusia. Jadi perkembangan Islam di Spanyol ini dimulai dari tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, yang masuk melalui jalur Afrika Utara yang dipimpin oleh Tariq bin Zayed, yang memimpin pasukan untuk membuka Andalusia. Dan ada juga 3 pahlawan lainnya, yaitu Tarif bin Malik, Tariq bin Zayed, dan Musa bin Nusair. Dan juga ada peninggalan bangunan megah di Spanyol, yaitu ada Masjid Cordoba, Istana Ja'fariyah di Saragossa, dan Kota Az-Zahra. Lalu ada tembok Toledo, dan ada juga Istana Al-Ma'mun dan Masjid Safil, dan juga ada Istana Al-Hamra di Granada. Menurut penelitian, terdapat 70% penelitian lainnya, ada 70% pemeluk agama Islam di Spanyol. Tapi yang baru diketahui itu ada 750.000 jiwa dari 4 juta penduduk di Spanyol. Nah, penduduk dari mana saja yang menetap di Spanyol yang memeluk agama Islam? Yang pertama itu ada penduduk Muslim yang terusir akibat peristiwa Reconquista pada tahun 1492 Masehi, dan ada juga penduduk imigran pencari kerja yang menetap sementara di Spanyol, dan juga ada imigran tetap yang menetap di Spanyol. Dan menurut John S. Nielsen mengatakan bahwa ada 250.000 jiwa yang berasal dari Maroko, Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan juga Asia Selatan. Nah, kita masuk lagi ke bagian di Paris.
Dan di Paris ini sendiri, Paris berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Belgia, Jerman, Swiss, Italia, Spanyol, Monaco, dan juga Andorra. Prancis ini sendiri, nah Islam di Prancis ini berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad 20 Masehi. Di Paris mulai dibangun masjid megah, yaitu Masjid Raya Yusuf di Prancis, Paris. Dengan adanya bangunan ini ditandai dengan adanya perkembangan Muslim yang sangat pesat, sekitar 5 juta jiwa. Nah, sampai saat ini ada 1.000 lebih masjid yang masih berdiri di Perancis. Selain itu juga ada imigran dari negara-negara Islam di Arab, yang terlebih lagi dengan Arab Maghribi, yaitu Aljazair, Maroko, Libya, dan Mauritania. Dan juga ada 3 organisasi yang terbentuk di Prancis yang yang didirikan oleh pemuka agama Islam di Prancis, yaitu ada FNMF, yaitu Fédération Nationale de Musulmans de France. Yang kedua itu ada yang bisa disebut dengan UDIF atau Union des Organisations Islamiques de France. Dan yang terakhir ada disebut juga dengan CORIF, yaitu Conseil Religieux des Islam en France, yang didirikan pada tanggal 6 November 1989 yang di bawah Departemen Dalam Negeri. Dan beranggotakan 15 pemuka agama di Perancis yang bertugas untuk membuka kajian-kajian mengenai masalah Muslim di Perancis. Dan selain adanya organisasi tersebut, dan ada juga perkembangan yang terlihat bahwa ada tanda meningkat pesatnya Islam di Prancis, yaitu pertama adanya tanda-tanda tersebut yaitu adanya perkembangan banyaknya bangunan-bangunan masjid, dan juga penduduk mayoritas beragama Islam, dan sekolah khusus untuk warga Muslim. Dan juga yang kedua itu banyaknya perempuan menggunakan jilbab. Yang ketiga dibukanya pameran-pameran mengenai buku-buku Islam. Dan juga yang keempat, toko-toko mulai menjual makanan-makanan halal. Yang keempat itu ada berkembangnya kelompok tarekat atau kelompok sufi, yaitu tarekat Qadiriyah, Tajiniyah,
Naqsyabandiyah dan juga Bektashi. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau ragu dalam berbicara. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.